Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimuna, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmahnya. Pada malam hari ini kita dapat berjumpa kembali di majelis yang mulia ini. Kita akan melanjutkan pembahasan kita. Pembahasan kita masih berkaitan dengan syarat la ilaha illallah, di mana telah kita jelaskan pada pertemuan yang telah lalu dan penjelasan secara ringkas tentang 7 syarat dari syarat la ilaha illallah yang wajib dimiliki oleh setiap muslim yang telah mengucapkan la ilaha illallah. Karena ini berkaitan dengan keabsahan kalimat tersebut, apakah diterima di sisi Allah ataukah tidak, sebagaimana amalan-amalan yang lainnya. Seperti sholat, ada syarat-syarat sah sholat. Seperti puasa, ada syarat-syarat sah puasa. Demikian juga zakat dan haji, dan demikian seterusnya. Nah, demikian juga ucapan la ilaha illallah ataupun persaksian dan syahadat la ilaha illallah, maka wajib untuk memenuhi syarat-syaratnya. Dan ketujuh syarat itu telah kita sebutkan secara global pada pertemuan yang telah lalu. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas dalil-dalil yang menunjukkan tentang 7 syarat itu. Dalil yang menunjukkan bahwasanya ilmu merupakan syarat la ilaha illallah, yakin, ikhlas, as-sidq, yaitu jujur, mahabbah, inqiyad, dan al-qabul. Dari ketujuh syarat itu, maka akan kita sebutkan dalil-dalilnya sehingga para ulama menyimpulkan bahwasanya inilah 7 dari syarat la ilaha illallah berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Langsung saja, yaitu dalilul ilmi. Kita telah menyebutkan pada pertemuan yang telah lalu bahwasanya ilmu merupakan syarat utama dari syarat la ilaha illallah. Syarat sahnya ucapan la ilaha illallah, yang mana orang-orang Arab terdahulu, karena mereka juga berbahasa Arab, mereka sangat faham bahwasanya la ilaha illallah itu bukanlah hanya sebatas ucapan, tapi harus dipenuhi dengan syarat-syaratnya. Dan itu yang tidak mereka akui, dan mereka belum siap untuk mengucapkan la ilaha illallah karena mereka mengetahui syaratnya. Nah, syarat yang pertama telah kita sebutkan adalah al-ilmu. Yakni al-ilmu yang dimaksud di sini mengetahui tentang makna kalimat tersebut, mengetahui tentang makna la ilaha illallah. Apa di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya ilmu mengetahui tentang makna la ilaha illallah ini merupakan syarat yang paling utama dari syarat la ilaha illallah? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Muhammad ayat yang ke-19. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzanbika. Di dalam ayat ini, di dalam surat Muhammad ayat yang ke-19, Allah Subhanahu wa taala berfirman fa'lam. Fa'lam ini merupakan fi'il amr, merupakan bentuk perintah, yang mana masdarnya adalah al-ilmu, yaitu satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki ilmu tentang la ilaha illallah. Dan kita ketahui bahwasanya asal hukum perintah di dalam Al-Qur'an
dari firman-firman Allah, maka perintah ini menunjukkan wajibnya apa yang diperintahkan tersebut, yaitu ilmu. Tentang apa? Yaitu tentang la ilaha illallah. Fa'lam annahu, yani annallah la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Dia, Allah Subhanahu wa taala. An-nafyu wal itsbat. Adanya penafian di dalam makna la ilaha illallah dan adanya penetapan. Dinafikan seluruh sesembahan selain Allah dan ditetapkan siapa yang paling berhak untuk diibadahi. Jadi sesembahan-sesembahan selain Allah itu semua disingkirkan. Apapun yang disembah oleh manusia selain Allah Subhanahu wa taala disingkirkan dan ditetapkan bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk diibadahi. Inilah maknanya. Sehingga dari dasar dalil ini, dari dasar ayat ini, para ulama menyimpulkan dengan penelitian mereka bahwasanya ilmu merupakan syarat yang utama bagi seorang yang mengucapkan la ilaha illallah, al-ilmu. Nah, kemudian dalil yang mendukung yang lainnya yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zukhruf. Di dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-86, di sana Allah taala berfirman, "Illa man syahida bil haqqi wahum ya'lamun." Illa man syahida bil haqqi, kecuali orang-orang yang bersaksi tentang al-haq. Para ulama tafsir memberikan penjelasan yang dimaksud dalam surat Az-Zukhruf ini. Al-haq yang dimaksud dalam ayat itu adalah kalimat la ilaha illallah. Bersaksi tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah. Maka siapa saja yang bersaksi, wahum ya'lamun disebutkan, dan mereka dalam keadaan punya ilmunya. Nah, inilah surat Az-Zukhruf ayat yang ke-86 dibawakan oleh para ulama sebagai dalil dari ayat Al-Qur'an yang menunjukkan bahwasanya al-ilmu merupakan syarat yang pertama dari syarat la ilaha illallah. Karena Allah taala jelas-jelas mengatakan illa man syahida bil haq wahum ya'lamun, kecuali orang-orang yang telah bersyahadat tentang la ilaha illallah dan syahadat mereka itu didasari oleh ilmu. Sehingga kata para ulama bahwasanya tidak mungkin seorang memberikan satu persaksian sementara dia tidak punya ilmunya. Ini tidak mungkin. Saya bersaksi. Nah, kan gitu ya. Terkadang memberikan persaksian tapi dia tidak ada ilmunya. Maka ini suatu persaksian yang tidak bisa diterima. Oleh karena itu, barang siapa ingin bersaksi bersyahadat la ilaha illallah, maka dia harus mengetahui ilmu dari makna la ilaha illallah tersebut. Apa yang merupakan hak Allah yang terkandung di dalam kalimat la ilaha illallah. Maka ini diantara dalil Al-Quran yang menunjukkan tentang syarat pertama ini adalah al-ilmu. Illa man syahida bil haq wa hum ya'lamun, yakni ya'lamuna bi qulubihim ma natiqu bihi bi alsinatihim. Ketika mereka bersyahadat tentang la ilaha illallah, mereka tahu dengan hati mereka, mereka meyakini dan mereka mengucapkan dengan lidahnya. Jadi mereka mengetahui dengan ilmunya tadi, di dalam hatinya mereka telah mengetahui apa makna la ilaha illallah, kemudian mereka mengucapkannya. Nah, kemudian di antara dalil dari sunnah Nabi ataupun dari hadis, yaitu satu hadis yang sahih dari Utsman radhiyallahu anhu. Utsman radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhalal jannah." Jadi ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Utsman? Dia meriwayatkan Rasulullah bersabda, "Man mat wa huwa ya'lam." Siapa saja yang meninggal dunia dalam keadaan punya ilmu tentang makna la ilaha illallah dakhalal jannah, niscaya dia akan masuk ke dalam surga. Nah, di dalam hadis ini Nabi Shallallahu alaihi wasallam menggandengkan ucapan la ilaha illallah itu dengan ilmu. Man mata, siapa saja yang meninggal dunia dalam keadaan dia berilmu tentang makna la ilaha illallah. Inilah yang dimaksud akhir kalam orang yang meninggal dunia, dan ucapan terakhirnya adalah ucapan la ilaha illallah masuk surga. Maka harus dijelaskan juga dengan hadis ini. Artinya ketika dia bisa mengucapkan itu di akhir kehidupannya, ini menunjukkan bahwasanya dia pada saat itu memang sudah mengetahui apa makna yang dia
dia ucapkan. Dia sudah punya ilmunya yang selama ini dia pelajari semasa kehidupannya. Jadi ini dalil yang sangat kuat bahwasanya la ilaha illallah itu bukan hanya sebatas ucapan di lisan saja, kan gitu ya. Dengan memperbanyak ucapan la ilaha illallah bukan hanya itu. Tapi yang paling utama dia pelajari maknanya yang itu merupakan keyakinan di dalam hatinya tentang la ilaha illallah tersebut. Niscaya dia akan masuk ke dalam syurga. Jadi man mata wa huwa ya'lam, siapa saja yang meninggal dunia dalam keadaan dia punya ilmu tentang la ilaha illallah maknanya, maka niscaya dia akan masuk surga. Nah, ini juga dalil yang dibawakan oleh para ulama di sini untuk memperkuat bahwasanya ilmu merupakan syarat. Ya, al-ilmu merupakan syarat dari syarat la ilaha illallah. Tapi itu merupakan syarat la ilaha illallah yang pertama, yang sudah kita sebutkan pada pekan yang lalu. Kemudian syarat la ilaha illallah yang kedua. Yang kedua adalah al-yakin. Setelah ilmu, ini merupakan syarat pertama, syarat la ilaha illallah yang kedua adalah al-yakin. Dan telah kita jelaskan juga bahwasanya satu keyakinan di dalam Islam ini tidak boleh diyakini kecuali telah dia lalui ilmunya, kan gitu ya. Setelah dia memiliki ilmunya. Karena banyak sekali kita dapati orang-orang berkata, saya yakin. Yang penting kan yakin. Padahal dia belum pernah mencari ilmu dan mencari kejelasannya. Ketika mungkin dia ditanya, kenapa engkau melakukan ini? Gitu ya. Bukankah ini tidak ada di dalam Islam? Oh, yang penting kan yakin. Nah, seperti ya, terkadang jadi alasan. Yang penting kan yakin. Maka kita katakan bahwasanya di dalam Islam sesuatu itu tidak boleh diyakini ya tanpa ada ilmunya, karena sesungguhnya keyakinan itu harus dibangun di atas ilmu sehingga menjadilah dia ilmu yang diyakini. Kalau dia meyakini sesuatu tanpa ada ilmu, maka inilah dia yang dikatakan keyakinan yang sesat. Kan gitu ya, ada keyakinan yang benar, ada keyakinan yang sesat. Karena dia meyakini sesuatu yang enggak jelas. Sesat itu kan ya seperti orang tersesat, enggak jelas kemana alamatnya, sesat dia. Kan gitu ya. Jadi sesat, itulah namanya yang sesat. Kalau dia di atas ilmu, tahu alamatnya, ini bukan orang sesat namanya, kan gitu ya. Dia tahu, dia sudah tahu alamatnya. Nah, demikian orang yang punya ilmu, dia tahu kemana amal ibadahnya dia alamatkan. Tapi orang yang enggak punya ilmu, maka dia akan meyakini sesuatu yang tidak dia ketahui. Itu keyakinan yang sesat. Nah, demikian. Nah, ini merupakan syarat la ilaha illallah yang kedua. Urutan yang kedua setelah ilmu yaitu yakin dengan kalimat la ilaha illallah. Yakin dia setelah dia tahu makna la ilaha illallah tadi, kemudian dia yakini apa dalil-dalilnya, sehingga para ulama menyimpulkan bahwasanya yakin merupakan syarat yang kedua dari syarat la ilaha illallah. Di antara dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-15. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun." Jadi kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-15 ini, Allah taala berfirman, "Innamal mu'minun." Sesungguhnya orang-orang yang beriman ini. Maksudnya innamal mu'minunal kamal. Orang-orang yang beriman dengan keimanan yang sempurna. Siapa mereka? Alladzina amanu billahi wa rasulihi, yaitu mereka orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Summa lam yartabu, kemudian tidak ada keraguan lagi. Jadi setelah keimanan artinya dia dahului tentang ilmunya, dia mendahulunya tentang ilmu, kemudian dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, summa lam yartabu, kemudian mereka enggak ragu-ragu. Nah, dari sinilah para ulama menyimpulkan bahwasanya ketika ada raguan, ya tidak ragu lagi tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang kalimat la ilaha illallah, ini merupakan syarat dari syarat la ilaha illallah yang kedua. Setelah tadi dia memiliki ilmunya, kemudian jangan dia ragu dengan keutamaan yang terkandung di dalam kalimat la ilaha illallah ini. Bahwasanya kalimat la ilaha illallah inilah yang menjamin dia nanti bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dan ini harus dia yakini.
Ya seperti firman Allah Subhanahu wa taala yang sudah kita bawakan tadi. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ya, dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta dan jiwa mereka, ulaika humus shadiqun, mereka inilah orang-orang yang jujur. Nah, demikian. Sehingga para ulama mengatakan bahwasanya kebenaran keimanan seorang kepada Allah dan Rasulnya adalah kondisinya tidak ragu lagi. Lam yartabu dalam ayat tadi, yakni lam yasyukku. Tidak ada syak, tidak ada roib. Ya, dzalikal kitab la roiba fihi. Jadi tidak lagi keraguan di dalamnya. Jadi yakin, benar-benar dia yakin tentang kalimat la ilaha illallah ini, tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Fa ammal murtab, adapun orang-orang yang ragu dengan kalimat la ilaha illallah ini, fa huwa minal munafikin. Inilah dia di antara orang-orang munafik. Orang-orang munafik adalah orang-orang yang ragu. Ya, mereka tidak yakin dengan Islam ini. Mereka tidak yakin dengan ucapan la ilaha illallah yang mereka ucapkan. Mereka hanya mengucapkannya secara lisan saja, tapi hati mereka tidak meyakini kalimat tersebut. Sehingga merekalah yang dikatakan orang-orang yang bimbang, enggak ke sana, enggak kemari. Kan gitu ya. Enggak kafir, enggak juga mukmin, enggak masuk golongan kafirin. Kan gitu ya. Enggak masuk juga golongan orang-orang mukmin, seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-143. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, muzabzabina baina zalika la ilaha ula'i wa la ilaha ula'i. Muzabzabina baina zalik. Orang-orang munafik itu masih dalam kondisi yang bingung, ini gimana kan gitu ya. Muzabzabina, masih bingung. Enggak ke sana, enggak ke golongan mereka, enggak ke golongan orang beriman, enggak juga ke golongan orang kafir. Yaitu mereka golongan sendiri, golongan orang munafik. Nah, demikian. Jadi yakin ini akan membersihkan diri dari keraguan-raguan seperti yang dimiliki oleh orang-orang munafik. Karena sungguhnya keimanan itu sesuatu yang bisa menghilangkan keraguan. Dan ini merupakan syarat la ilaha illallah, bahwasanya seorang itu yang mengucapkan la ilaha illallah harus bersih dari keraguan-raguan, alias dia harus yakin dengan kalimat tersebut sebagaimana tadi ayat-ayatnya yang sudah kita bawakan. Nah, demikian akhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Itu tadi berupa dalil-dalil dari Al-Qur'an yang menunjukkan yakin adalah syarat dari la ilaha illallah. Kemudian dalil dari hadis, itu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah la yalqallaha bihima abdun ghairu syakin fihima illa dakhalal jannah. Nah, di dalam hadis ini dari jalur Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahwasanya diriku adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa kata beliau? La yalqallahu bihima abdun ghairu syakin fihima. Tidaklah seorang hamba bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat dalam keadaan tidak ada keraguan dengan dua syahadat tadi, melainkan dia akan masuk surga. Jadi maksudnya jika ada nanti seorang hamba bertemu dengan Allah pada hari kiamat, dia membawa dua persaksian tadi, apa itu? Syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dan tidak ada keraguan dengan dua kalimat ini, kemudian dia bertemu dengan Allah, alias dia yakin dengan dua kalimat ini, dakhalal jannah, kata Rasulullah, niscaya hamba ini akan masuk ke dalam surga. Si hamba ini akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini satu dalil yang menunjukkan hadis dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya yakin merupakan syarat la ilaha illallah. Yang kedua itu keyakinan dengan kalimat tersebut, tidak ada keraguan lagi di dalamnya. Nah, kemudian dalil dari hadis yang mendukung yang lainnya, yaitu riwayat hadis yang masih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga. Dalam sebuah hadis yang cukup panjang, di sana Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa kata Rasulullah kepada Abu Hurairah?
Rasulullah mengatakan kepadanya, "Man lakita min wara'a hadzal ha'id yashhadu an la ilaha illallah mustaiqinan biha qalbuhu fabashshirhu bil jannah." Jadi kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Wahai Abu Hurairah, siapa saja ya orang-orang yang kamu temui di balik dinding ini atau di balik tembok kebun ini, dia bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah, dia bersaksi la ilaha illallah mustaiqinan biha qalbuhu." Ketika dia mempersaksikan kalimat itu benar-benar yakin dari dalam hatinya, dakhalal jannah fabashshirhu bil jannah, maka kabarkan kepadanya tentang surga. Artinya beri kabar gembira untuk dia akan masuk surga. Jadi Nabi SAW menggandengkan syahadat la ilaha illallah mustaiqinan biha qalbuhu. Siapa saja yang kamu temui wahai Abu Hurairah, orang-orang ya di balik dinding kebun ini, dia bersaksi la ilaha illallah benar-benar yakin dari dalam hatinya. Jadi keyakinan itu dimulai dari dalam hati, tapi harus dimulai juga oleh ilmu tadi sudah kita lewati. Nah, jadi fabashshiru bil jannah, kata Rasulullah. Kabarkan dia tentang surga, beri kabar gembira dia bahwasanya dia nanti akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini dijadikan oleh para ulama merupakan syarat dari la ilaha illallah. Yang kedua adalah yakin dengan kalimat itu. Kemudian di sana ada tambahan faidah bahwasanya berbicara tentang keyakinan di dalam Islam, al-yakin ini, maka mereka para ulama memberikan marotib, ya, marotibul yakin. Tingkatan-tingkatan keyakinan itu ada 3. Ya, tingkatan keyakinan itu ada 3. Yang pertama ilmul yakin. Kemudian yang kedua ainul yakin. Yang ketiga haqqul yakin. Ya, ini banyak dijelaskan oleh para ulama tentang marotibul yakin, tingkatan yakin. Ilmul yakin, kemudian ainul yakin, haqqul yakin. Ilmul yakin artinya yaitu tadi, dia dapat ilmunya kemudian diyakini apa yang dia dapat di dalam Al-Quran, di dalam hadis, kemudian dia yakini. Ketika di dalam Al-Quran atau dalam hadis menyebutkan tentang adanya kehidupan barzakh, dikasih nikmat, dikasih kasur, kan gitu ya, dikasih azab juga, ada yang mendapat azab, ada yang mendapat nikmat. Dia mengetahui ilmunya, maka harus dia yakini, walaupun itu perkara yang tidak bisa dia saksikan dengan kedua matanya. Maka inilah dia yang namanya ilmul yakin. Nah, ada yang disebut dengan ainul yakin. Artinya keyakinan yang diperkuat lagi, tidak hanya sebatas tahu aja. Ilmu itu kan tahu dia gitu ya. Dia tahu dan dia yakini. Yang kedua ainul yakin, benar-benar sudah dia saksikan sehingga tambah kuatlah keyakinannya. Kan gitu ya. Dia saksikan. Kemudian nanti ada haqqul yakin. Contohnya begini saja, ketika ada seorang yang berkata kepada yang lainnya bahwasanya saya memiliki madu. Nah, ini namanya ilmu yakin. Dia tahu kan gitu ya, ilmu yakin. Kemudian ini dia madunya. Ini namanya ainul yakin, kan gitu ya. Tambah kuat lagi yakin, ya udah dikasih tahu gitu ya, diperlihatkan. Kemudian setelah itu coba rasain, cicipin. Nah, ini haqqul yakin namanya. Oh, benar. Ini haqqul yakin. Nah, demikian juga berkaitan nanti dengan perkara-perkara gaib ataupun perkara hari akhirat. Saat ini kita masih kepada tingkatan yang ilmu yakin ya. Ini dia ilmu kemudian yakin, ilmu yakin. Adapun ainul yakin nanti ketika kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau tatkala nanti kita menyaksikan sendiri bagaimana alam barzakh di hari akhirat kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya ainul yakin. Nah, nanti haqqul yakinnya benar-benar kita merasakan nikmatnya surga insyaallah. Itu haqqul yakin, benar-benar keyakinan yang sudah pasti, sudah itu kebenarannya karena dia mencicipi nikmatnya surga. Nah, ini diantara marotibul yakin yang dijelaskan oleh para ulama. Jadi ini merupakan syarat yang kedua dari syarat la ilaha illallah, yaitu dalil-dalilnya. Ini adillatus syurut, dalil-dalil dari syarat la ilaha illallah yang sudah kita sebutkan dari 7 syarat la ilaha illallah pada pekan yang telah lalu. Maka sekarang kita ya menjelaskan dalil-dalilnya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, dari syarat la ilaha illallah telah kita sebutkan. Syarat yang ketiga adalah al-ikhlas. Ya, al-ikhlas. Jadi al-ikhlas ini merupakan syarat la ilaha illallah bagi seorang yang mengucapkan la ilaha illallah, maka disyaratkan bahwasanya dia harus ikhlas dengan kalimat ini. Tulus.
mengharapkan wajah Allah ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah, bukan untuk yang lainnya, bukan untuk menikahi seorang wanita, bukan untuk mendapatkan harta, begitu ya. Seperti yang datang kepada saya mau masuk Islam, kemudian tanya, nanti kalau saya masuk Islam, saya dapat nggak Pak, sumbangan. Biasanya begitu Pak kalau orang masuk Islam. Saya bingung juga jawabnya, ini benar masuk Islam atau enggak ini. Ya, dia tanya begitu, nanti kalau saya sudah masuk Islam, saya boleh nikahi wanita-wanita muslimah Pak ya. Terus dapat sumbangan, biasanya begitu Pak ya. Nah, ini udah masuk Islam atau tidak kan gitu ya. Sehingga kita pun menjadi ragu, ini orang ini masuk Islam untuk apa. Nah, jadi ikhlas, keikhlasan ini merupakan syarat bagi seorang yang mengucapkan la ilaha illallah tulus. Memang hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, memang makna ikhlas itu adalah ketulusan, murni, bersih. Jadi membersihkan segala sesuatu tujuan-tujuan duniawi, kemudian hanya dia tujukan memang untuk Rabb-nya, kan gitu ya, untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun dalil ikhlas, bahwasanya orang yang mengucapkan la ilaha illallah harus diberikan syarat keikhlasannya. Dalilnya adalah beberapa firman Allah Subhanahu wa taala, di antaranya surat Az-Zumar ayat yang ketiga. Di dalam surat Az-Zumar ayat yang ketiga, di sana Allah taala berfirman, "Ala lillahid dinul khalis." Ala lillahid dinul khalis. Ketahuilah, agama yang khalis, agama yang murni itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi agama yang Allah turunkan ini, dan kita ketahui syarat untuk masuk ke dalam agama Allah adalah mengucapkan la ilaha illallah. Dan Allah mengatakan ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah oleh kalian, agama yang murni ini hanya milik Allah, lillah. Artinya tidak boleh dia masuk ke dalam agama Islam mengucapkan la ilaha illallah tidak lillah, tapi li ghairillah. Ini tidak boleh. Berarti ucapannya tersebut terhadap la ilaha illallah tidak ikhlas alias syirik. Ya, jadi ucapannya itu bukan ikhlas tapi kesyirikan. Karena dia tidak menginginkan Allah Subhanahu wa taala, tidak menginginkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian. Atau firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Bayyinah ayat yang kelima. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, dan ini sering dibawakan juga, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa." Jadi tidaklah mereka diperintahkan, maksudnya manusia, tidaklah manusia itu diperintahkan melainkan agar mereka beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskannya di dalam agama ini, bersikap lurus, hunafa. Jadi memang diniatkan hanya untuk Allah, lillahi rabbil alamin, as-salati wa nusuki wa mahya wa mamati lillahi ya lillahi rabbil alamin. Ala lillahi dinul khalis, lillahi. Jadi ketika mengucapkan la ilaha illallah ini juga lillah, kan gitu ya, mukhlishina lahuddin hunafa, ikhlas di dalam agama ini, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian. Jadi kalimat-kalimat yang ada dalam ayat tadi, al-khalis ataupun mukhlisin, ini menunjukkan bahwasanya ikhlas merupakan syarat la ilaha illallah. Ya, ikhlas merupakan syarat la ilaha illallah karena ucapan ini merupakan bagian dari amal, dan amal itu tidak sah kecuali dengan keikhlasan. Baik. Kemudian di antara dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari jalur Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di sana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As'adun nas bi syafaati," yakni yaumal qiyamah, "man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi au nafsihi." Jadi Nabi SAW mengatakan, as'adun nas bi syafaati, manusia yang paling bergembira nanti mendapatkan syafaatku pada hari kiamat adalah orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbihi au min nafsihi, mengucapkan la ilaha illallah kemudian ikhlas, tulus dari dalam hatinya, dari dalam jiwanya, bukan karena tadi seperti yang saya contohkan, bukan karena ingin menikah, karena gitu ya, menikahi wanita, atau bukan karena ingin ya mendapatkan harta ataupun yang semisalnya. Jadi memang ikhlas dari dalam hatinya, tulus hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi mengatakan as'adun nas bi syafaati,
Dalam hadis ini Rasulullah menggandengkan keikhlasan di dalam mengucapkan la ilaha illallah. Ini jelas tadi hadisnya ya. Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Orang yang paling bergembira, paling senang nanti mendapatkan syafaatku pada hari kiamat, seorang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari dalam hatinya. Maka perlu kita ketahui di sini bahwasanya orang-orang yang akan mendapatkan syafaat Rasulullah nanti pada hari kiamat adalah orang-orang yang ikhlas. Kan gitu ya. Omong kosong, orang-orang mengatakan ya Allah berikanlah syafaat nabimu kepada kami nanti pada hari kiamat. Mungkin banyak orang-orang meminta kepada Allah supaya dapat syafaatnya nabi. Banyak-banyak selawat, tapi enggak ikhlas. Jadi keikhlasan ini sangat sangat penting sebagai satu tolak ukur bagi kita semua, apakah kita dapat syafaat nabi pada hari kiamat ataukah tidak, bisa dilihat sejauh mana keikhlasan kita, terutama di dalam masalah la ilaha illallah ini. Harus ikhlas. Nah demikian. Karena inilah orang yang paling bergembira nanti, artinya orang yang paling berhak mendapatkan syafaat Rasulullah. Karena beliau mengatakan as'adun nas bi syafaati. Orang yang paling pantas mendapatkan syafaatku, itu maksudnya. Ya ini orang-orang yang ikhlas. Jadi orang-orang yang suka berbuat syirik enggak. Gitu ya. Yang suka berbuat syirik itu ya jangan harapkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun mereka melakukan amal-amalan ataupun menyatakan cinta Rasul, tapi masih ada kesyirikan, maka mereka tidak akan mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, demikian. Itu tadi dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwasanya ikhlas adalah ya syarat la ilaha illallah. Kemudian dalam hadis yang lain juga disebutkan yang menunjukkan ikhlas adalah syarat la ilaha illallah, yaitu hadis dari Ibban bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallahi azza wajal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan neraka. Jadi diharamkan neraka bagi siapa? Bagi orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallahi azza wajal. Ya, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kemudian dengan ucapan tadi dia mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Artinya ikhlas, ibtigha'i wajhillah, ibtigha'i mardatillah, ini sama maknanya, ibtigha'i thawabillah, mengharapkan hanya balasan Allah, mengharapkan wajah Allah ataupun mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dia mengucapkan la ilaha illallah ibtigha'i wajhillah, hanya mengharapkan wajah Allah, maka dia nanti akan masuk dalam surga ataupun Allah akan mengharamkan neraka bagi orang-orang yang ikhlas ketika mengucapkan la ilaha illallah tadi. Baik, demikian. Jadi ini merupakan ya syarat yang ketiga dari syarat la ilaha illallah, dan itu tadi dalil-dalilnya ya, baik itu dari Al-Qur'an ataupun dari beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian yang berikutnya yaitu di antara dalil dari syarat la ilaha illallah yang keempat, ya tadi sudah ilmu, yakin, kemudian ikhlas, dan yang keempat sudah kita sebutkan pada pekan yang lalu adalah as-sidq, yaitu kejujuran. Jujur di dalam mengucapkan la ilaha illallah sesuai dengan makna yang ada ataupun makna yang terkandung dalam kalimat la ilaha illallah. Jangan ada dusta. Kan gitu ya. Jangan dia nanti mengatakan la ilaha illallah tapi sebenarnya dia tidak ya meyakini seperti apa yang dia ucapkan. Dia sendiri mengingkari, tidak beriman dengan kalimat yang dia ucapkan. Dia mengatakan beriman. Ya, amantu billah, amanna billahi wa rasulihi wa yaumil akhir. Kan tapi dia tidak beriman sama sekali. Mengucapkan la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, masuk Islam. Padahal dia sendiri meyakini bahwasanya sebenarnya dia tidak mau masuk Islam, dusta. Karena as-sidq ini untuk membersihkan diri dari kedustaan terhadap Islam, ya, untuk menepis ataupun membersihkan dirinya dari kedustaan, supaya benar-benar Islamnya itu penuh dengan kejujuran,
Karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui ya apa yang diniatkan atau yang dibicarakan oleh setiap hamba-hambanya di dalam hatinya. Nah, kemudian kita akan menjelaskan di sini dari syarat yang keempat ini as-sidq, yaitu dalil dari as-sidq ini. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ankabut. Di dalam surat Al-Ankabut ayat yang pertama dan ya sampai ayat yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ankabut, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina shadaqu wala ya'lamanna al-kadzibin. Di dalam surah Al-Ankabut Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah Allah mengatakan Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna. Apakah manusia itu menyangka mereka dibiarkan untuk mengucapkan kami beriman tapi tidak diuji? Kan gitu ya. Jadi jangan manusia itu menyangka setelah dia mengucapkan kami beriman, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, sudah begitu aja nggak diuji. Jangan manusia menyangka demikian. Kan gitu ya. Jangan disangka hanya sampai di situ saja. Walaqad fatanna alladziina min qablihim, dan sungguh kami telah memberikan ujian kepada orang-orang yang beriman sebelum mereka. Setelah mereka mengucapkan keimanannya, kemudian tidak berhenti di situ saja, mereka akan diuji. Makanya Allah mengatakan walaqad fatanna alladziina ya min qablihim, sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamannallahu alladziina shadaqu, sehingga Allah benar-benar mengetahui siapakah di antara mereka yang jujur dalam masalah keimanannya. Jadi diuji oleh Allah sehingga terbukti jujur enggak ini dalam masalah iman. Wala ya'lamannal kadzibin, sehingga Allah nanti mengetahui siapakah yang dusta dengan keimanannya. Jadi Allah akan mengujinya. Seperti Allah Subhanahu wa taala menguji orang-orang munafik. Jujur atau tidak mereka ya di dalam keimanannya, diuji oleh Allah. Diuji mereka untuk ikut perang, diuji mereka untuk bersedekah, diuji untuk ini, ternyata tidak terbukti keimanannya. Akan tetapi yang didapati ternyata mereka adalah dusta dengan keimanannya. Seperti yang bisa kita dapati dalam banyak ayat ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang sifat-sifat orang munafik di dalam Al-Qur'an, di antaranya di awal-awal surat ya Al-Baqarah, itu banyak kita dapati di sana ya, ataupun di dalam ayat-ayat yang lain, atau dalam surah Al-Munafiqun itu sendiri kan gitu ya. Secara khusus Allah menyebutkan surat Al-Munafiqun. Ya, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala tentang kedustaan iman ini yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Mereka tidak jujur di dalam masalah keimanannya. Ketika mengucapkan la ilaha illallah mereka enggak jujur, sehingga tidak diterimalah keimanan mereka, enggak sah imannya. Makanya inilah ya usaha para ulama untuk menjelaskan supaya ya la ilaha illallah yang diucapkan oleh seorang hamba tersebut benar-benar diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan syarat yang keempat, yaitu mereka harus jujur ketika mengucapkan itu, tidak ada dusta di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, di antara manusia ada orang-orang, maksudnya di antara manusia ini orang-orang munafik. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Di antara manusia ada yang mengatakan bahwasanya kami beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Wa ma hum bimu'minin, Allah menafikan keimanan mereka padahal mereka tidak beriman sama sekali. Mereka enggak beriman sama sekali. Yukhadi'unallaha walladzina amanu. Mereka ingin menipu Allah dan menipu orang-orang yang beriman yang sesungguhnya dengan mengatakan mereka beriman, dengan mengucapkan la ilaha illallah padahal mereka dusta dengan ucapan kalimat tersebut, ingin menipu Allah dan ingin menipu orang-orang beriman yang sebenarnya. Ya, maka Allah Ta'ala mengatakan wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun, dan
tidaklah mereka melakukan tipuan ini kecuali hanyalah sebatas menipu diri mereka sendiri, tapi mereka enggak merasa bahwasanya mereka sedang menipu diri sendiri. Fi qulubihim marad, karena di dalam hati mereka ada penyakit. Ya, para ulama mengatakan bahwasanya fi qulubihim marad di sini yang dimaksud adalah raib, keraguan-raguan, kedustaan ataupun yang semisalnya. Di dalam hatinya ya tidak jujur, ada penyakit di dalam hatinya, ada kedustaan terhadap keimanannya. Fazadahumullahu marada. Ya, justru Allah Subhanahu wa taala menambah berat penyakit yang ada di dalam hati mereka. Walahum adzabun alim bima kanu yakdzibun, dan bagi mereka siksaan yang pedih disebabkan kedustaan yang mereka lakukan. Jadi ini seberat-berat dusta adalah dusta dalam masalah iman. Ini seberat-berat dusta. Walaupun dusta itu bertingkat-tingkat, tapi yang paling berat dustanya adalah dusta dalam masalah iman. Mengatakan iman padahal hatinya tidak ya meyakini tentang keimanan itu sendiri. Dia dusta. Nah, demikian ini merupakan syarat la ilaha illallah yang keempat yang wajib dipenuhi oleh seorang dari beberapa ayat tadi yang menunjukkan wajibnya memiliki ya as-sidq, kejujuran di dalam mengucapkan la ilaha illallah tadi. Kemudian adapun dalil-dalil dari hadis Nabi SAW yang menunjukkan tentang syarat as-sidq ini pada kalimat la ilaha illallah, yaitu hadis yang sahih di dalam sahihain yaitu Bukhari dan Muslim. Di sana diriwayatkan dari jalur Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sidqan min qalbihi." Sidq min qalbihi. Sidqan min qalbihi illa harramahullahu 'alan nar. Jadi Nabi SAW bersabda, "Ma min ahadin," tidak ada seorang pun yang bersyahadat la ilaha illallah, bersyahadat Muhammad Rasulullah, bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala, dan ketika dia mengucapkan syahadat ini sidqan min qalbihi, benar-benar jujur dari dalam hatinya, illa harramahullahu 'alan nar, kecuali Allah akan mengharamkan bagi dia neraka. Haram bagi dia neraka, berarti wajib dia masuk surga. Allah mengharamkan neraka bagi seorang yang bersyahadat la ilaha illallah Muhammadun abduhu wa rasuluhu sidqan min qalbihi, jujur secara jujur dalam hatinya, memang demikian sesuai dengan apa yang dia ucapkan, maka Allah akan mewajibkan dia masuk ke dalam surga dan mengharamkan dia untuk masuk ke dalam api neraka. Baik, demikian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Dan di antara ayat Al-Qur'an juga yang menunjukkan bahwasanya ya kedustaan dalam masalah iman ini merupakan hal yang menyebabkan kemunafikan, kan gitu ya, tanda-tanda kemunafikan. Dan kita ketahui orang-orang munafik itu fidarki asfalin minan nar, mereka itu akan ditempatkan di kerak neraka paling bawah. Ya, karena mereka telah berdusta dalam masalah keimanan, sehingga orang-orang beriman nggak tahu kalau mereka ini sebenarnya orang kafir, kan gitu ya. Makanya dibilang kafir juga enggak, mukmin juga enggak. Allah Ta'ala berfirman dalam surat ya Al-Munafiqun, dalam surat Al-Munafiqun, di awal-awal surat Al-Munafiqun Allah Ta'ala berfirman, "Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun." Apabila datang kepadamu ya Muhammad orang-orang munafik tersebut, mereka niscaya akan berkata, "Nashhadu annaka rasulullah." Nashhadu annaka la rasulullah. Kami bersaksi, ya, orang-orang munafik itu ketika datang kepadamu dan akan mengatakan, kami bersyahadat, bersaksi bahwasanya engkau benar-benar adalah utusan Allah. Wallahu ya'lamu annaka la rasuluh, dan Allah benar-benar tahu juga bahwasanya engkau adalah utusan Allah. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun, dan Allah Subhanahu wa taala juga bersaksi bahwasanya orang-orang munafik ini benar-benar pendusta.
Jadi Allah Ta'ala langsung mengatakan bahwasanya dia bersaksi bahwasanya orang-orang munafik ini adalah pendusta. Nah, demikian ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Jadi ini merupakan dalil-dalil dari Al-Qur'an ataupun dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan tentang dalil dari syarat la ilaha illallah tadi. Yaitu sudah 4 kita sebutkan. Nanti insyaallah 3 berikutnya akan kita sebutkan pada pertemuan yang akan datang dari dalil-dalilnya. Jadi kita cukupkan dulu sampai ke 4 syarat saja, sebagaimana kita telah menyebutkan ada 7 syarat la ilaha illallah dan kita telah menyebutkannya secara global saja, secara mujmal pada pertemuan yang telah lalu. Dan tadi telah kita bawakan di antara dalil-dalil yang menguatkan bahwasanya syarat-syarat ini bukanlah disusun oleh para ulama hanya sebatas hasil pemikiran mereka saja. Tapi dalil ini disusun, syarat-syarat ini dikumpulkan dan disusun kemudian dijelaskan kepada manusia karena memang di dalamnya ataupun di dalam Islam ini dari sumber-sumbernya dari Al-Qur'an dan hadis didapati perkara-perkara yang sudah kita sebutkan tadi, baik itu tentang syarat yang pertama adalah ilmu, kemudian yakin, kemudian ikhlas dan as-sidq, kejujuran. Adapun nanti selebihnya 3 lagi nanti akan kita sebutkan dalil-dalilnya pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Wallahu a'lam bishawab.